Oke, selamat pagi bagi kita semua. Bagi anak-anak Miss, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Miss berharap kabar kamu semua baik-baik saja. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring buat semua anak-anak Miss yang ada di rumah yang tidak bisa hadir. Hari ini kita akan mempelajari materi kita dari bab pertama. Jika kamu sudah punya buku paket, kamu boleh buka bab pertama. Di situ mungkin ada judulnya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di bagian ini kita akan mempelajari selama kurang lebih 3 kali pertemuan. Kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban warga negara, mengenai pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban, sampai kasus-kasus pelanggaran hak serta kasus-kasus pengingkaran kewajiban, serta cara memecahkan atau solusi yang akan ditempuh dalam memecahkan perkara-perkara atau kasus-kasus tersebut. Oke, nanti di pertemuan keempat kita akan melakukan ujian harian pertama. Baik, di slide ada bagikan kurang lebih 6 gambar. Itu mungkin boleh kamu ambil kesimpulannya. Nanti kesimpulan atau apa makna yang kamu dapat dari gambar itu kamu akan boleh share di grup kita. Coba kamu jelaskan apa makna gambar tersebut. Ada 6, ada gambar bapak polisi dengan bapak pengendara sepeda motor, ada mengenai dalam kantor, ada pemilu, dan sampai ada nanti di situ acara pas pengibaran bendera, ya. Nanti kesimpulannya boleh kamu share di grup kita untuk merespon dari materi kita hari ini, ya. Oke, selanjutnya di sini ada buat pengertian dari hak, kewajiban serta warga negara. Di sini dibuat menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak itu adalah kekuasaan untuk menerima, dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Sesuatu kekuasaan yang dilakukan untuk menerima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Itulah hak. Kekuasaan untuk menerima atau melakukan. Apa hakmu sebagai siswa? Mungkin kamu berhak mendapat pendidikan dan pengajaran di sekolah, ya. Sekarang kewajiban adalah beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yang kamu punya yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, ya. Sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain dan semestinya orang lain itu boleh menuntut kamu secara paksa supaya kamu boleh memberikan beban tadi, memberikan sesuatu yang mestinya tadi kamu berikan. Kalau tadi hak ada semestinya kamu terima, sekarang semestinya kamu berikan. Kalau tadi kamu secara paksa boleh menerima, ini secara paksa orang lain boleh menerima kepada kamu, mengambil kepada kamu. Contoh tadi, hak kamu adalah mendapat ilmu pendidikan, pembelajaran di sekolah, maka pihak sekolah berhak meminta sesuatu hak, sesuatu beban yang kamu miliki kepada mereka. Berupa apa? Bisa dikatakan seperti pembayaran SPP, pembayaran biaya-biaya yang lainnya. Kenapa mereka berhak menuntutnya? Karena kamu pun berhak menerima sesuatu dari mereka. Jadi ada timbal balik, ya, ada balance semua. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Sekarang warga negara. Warga negara itulah orang yang secara hukum merupakan anggota dari negara. Secara hukum ada dasar hukumnya, ada pengakuan secara hukum. Itu, ya, warga negara. Bedakan dengan penduduk. Waktu kita kelas 1 sudah belajar mengenai warga negara dan kewarganegaraan. Pasti kamu sudah ingat, ya. Jadi
Kenapa kita harus menyinggung materi kemarin itu ke sini? Karena materi kita berkesinambungan. Jadi sekarang kita mau melihat dulu hak dan kewajiban itu, sehingga nanti kita tahu apa saja rupanya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Apa saja kasus-kasus pelanggaran hak dan kasus-kasus pengingkaran kewajiban. Kita harus mengerti dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban sebagai warga negara, ya. Slide berikutnya. Oke. Di sini ada di sini ada 2 kategori, ya. Apa saja jenis-jenis hak dan dasar hukum mengenai hak tersebut. Kalau dilihat dari agama, ini maaf ya, ini agama, ya. Kalau dilihat dari kategori agama, sesuai dengan pasal 29 ayat 2, pasal 28 ayat 1, 28E ayat 2 sampai pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1, ada beberapa di sini mengenai jenis-jenis hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Berhak memeluk agama dan beribadah. Setiap orang berhak dan bebas dalam meyakini kepercayaannya. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 29, 28 ayat 1 dan ayat 2. Nah, jadi kalau ada, kita lihat mungkin di Indonesia ini pelanggaran-pelanggaran, yaitu mengenai ditutupnya tempat ibadah, dilarangnya orang beribadah dan lain sebagainya, itu sudah pelanggaran hak, ya. Atau mungkin karena ada kaum minoritas dengan kaum mayoritas, sehingga ada ketidakbebasan dalam memeluk agama, padahal undang-undang kita berkata bahwa adanya kebebasan dalam memeluk agama. Berarti ada pelanggaran antara hak dan kewajiban. Ada hak kita sebagai warga negara, ada kewajiban kita sebagai warga negara. Sama halnya seperti siswa tadi, ada hak kita sebagai siswa, ada kewajiban kita sebagai siswa, seperti itu. Kalau kita lihat dari hukum, ya, persamaan hukum, hak persamaan hukum di depan hukum. Warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tersebut. Kita adalah negara hukum, Indonesia adalah negara hukum, berlandaskan hukum. Jadi ada hak-hak yang diatur baik dalam berpolitik, baik dalam hukum dan pemerintahan. Contoh, persamaan hukum, hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan serta kepastian di hadapan hukum. Kita diakui di hadapan hukum. Undang-undang mengatur kita, ya. Ada jaminan keselamatan kita di dalam negara ini. Ada lagi perlindungan kita. Makanya ada pihak kepolisian, ya. Kalau kita contoh berkasus masalah hukum, kita ada pengacara. Pengacara itu perlindungan hukum kita. Meskipun kalau kita lihat ya di sinetron-sinetron banyak sekali kasus-kasusnya, mereka kan dijaga atau dilindungi pengacaranya. Nah, kita yang orang miskin seperti apa? Contoh yang tidak mampu, kita ada perlindungan hukum dari negara, ada pengacara dari negara gitu. Jadi tidak usah takut. Mungkin yang sering kita lihat di Indonesia ini mungkin hukum kita itu tidak yang kita harapkan. Kadang tumpul ke atas tajam ke bawah gitu istilahnya, ya. Kadang kalau udah orang kurang mampu gitu, ya, hukum itu ya serasanya sangat ditegakkan gitu. Tapi kalau kita sudah mengerti sebagai warga negara yang baik, kita sebagai anak yang sudah diajari, kita memiliki landasan hukum. Ada persamaan kita, kaya dan miskin, sama-sama di depan hukum. Kalau mungkin yang kita lihat di Indonesia ini, ya, pelaku-pelaku hukumnya yang salah. Jadi kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita, ya. Kita perlu berdoa buat aparat pemerintah kita.
terlebih yang bertugas dalam bidang politik, pemerintahan, serta hukum, supaya boleh menjaga hak dan kewajiban kita. Ya, sekarang kita mulai kewajiban. Kalau tadi ada hak, banyak haknya, berhak memeluk agama dan lain sebagainya, itu dari kategori hukum. Nanti banyak kategorinya, ada sosial, ada ekonomi dan lain sebagainya. Itu nanti tugas kamu ya. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kalau tadi hak kita tadi persamaan di dalam hukum, ada jaminan, ada perlindungan di dalam hukum, ya. Kita juga harus wajib menjunjung tinggi hukum itu. Kita harus menjunjung tinggi. Jangan nanti ketika kita punya masalah kita lari. Tapi ketika nanti ada sesuatu kita menuntut. Contoh, ada kemalingan di rumah kita. Ya, kita menuntut hak kita. Kok nggak ada perlindungan dari hukum? Kok nggak ada dijaga kepolisian? Kita menuntut hak. Tapi ketika sesuatu diminta pembayaran PBB, kita tidak kasih. Atau mungkin ada kecelakaan atau apapun, kita langsung marah-marah. Tapi kita tidak pernah membayar pajak kendaraan kita. Jadi sebenarnya hak dan kewajiban itu harus seimbang. Seperti itu ya. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalau tadi negara melindungi kita, kita pun perlu bela negara. Kita harus seimbang. Kalau tadi negara membela kita, kita pun membela negara. Contoh, kalau kita di anak sekolah sekarang itu apa? Contoh bela negara. Tidak harus seperti di Korea-Korea sana ya, wajib militer. Kita harus wajib pramuka. Jadi anak-anak Miss, kalau nanti sudah mulai normal, masuk pembelajaran ke sekolah, ayo ikut kegiatan pramuka, ikut upacara, ikut paskibra, atau di lingkungan kita ikut gotong royong kebersihan lingkungan, atau mungkin di asrama ikut kebersihan asrama gitu. Jadi kita harus ikut bela negara, itu termasuk bela negara, malah belajar pun termasuk bela negara ya. Jadi Miss berharap kamu semua itu anak-anak yang baik, anak-anak yang mampu, anak-anak yang bela negara ya. Selanjutnya menghormati hak asasi manusia. Mungkin masalah-masalah kasus-kasus pelanggaran itu lebih lagi kepada hak asasi manusia. Jadi kita perlu menghormati hak asasi manusia supaya hak kita pun dihormati, ya. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kalau nanti ada peperangan atau apa, angkatan bersenjata kita kurang, kita harus ikut. Namun tidak sampai ke sana, ya. Dalam usaha pertahanan dan keamanan bela negara zaman sekarang, wabah COVID-19 ini, ya. Apa usaha kita supaya kita ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara? Ayo, kamu sudah pasti tahu ya, kalau pemerintah katakan ikuti protokol kesehatan, ya kita harus ikuti protokol kesehatan. Itu salah satu cara kita dalam pertahanan dan keamanan negara. Kalau 1-2 orang bekerja melakukan apa yang pemerintah sarankan, ikuti protokol kesehatan, maka dari 3 orang ini akan menular ke 6, ke 9, dan begitu seterusnya. Jadi kalau semua sudah taat, warga negara Indonesia taat semuanya, dimulai dari kita, maka kita berdoa wabah ini akan cepat berlalu. Kalau kita stay home, tetap di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, atau kalau harus keluar, meskipun zaman sekarang mungkin new normal, tapi kita tetap ikut anjuran pemerintah, pakai sarung tangan, pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Kalau tidak penting sekali, tidak usah keluar rumah, gitu ya anak-anak Miss. Jadi Miss sangat berharap meskipun pembelajaran ini kita lakukan secara daring, Miss berharap pengetahuan itu tetap bertambah, semakin bertambah, karena kamu boleh membaca buku pembelajaran kamu, ya. Meskipun waktu atau caranya hanya sebatas seperti ini, Miss tetap berharap kamu boleh mengikuti pembelajaran kita sampai selesainya nanti. Kita berharap juga wabah ini cepat berlalu sehingga kita boleh bertatap muka seperti biasa di ruangan kelas supaya lebih bisa mengikuti pembelajaran secara luas. Oke? Di sini ada Miss buat tugas kamu di rumah.
Ya, cari dan uraikan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kamu nanti melengkapi tabel yang Miss buat ini, ya. Ini kamu lengkapi tabelnya, nanti beberapa kategori sampai ke ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nanti kamu buat kewajibannya. Contoh tadi kategori agama, jenis haknya ini. Nah, nanti kewajibannya ini. Begitu selanjutnya, kalau bagian ekonomi, haknya apa, kewajibannya apa, dan dasar hukumnya apa, harus dilengkapi ya. Nanti tugasnya boleh kamu kerjakan di Microsoft Word dan kirim ke Telegram Ibu. Dikerjakan dengan baik dan benar, dan usahakan kerja mandiri. Nanti yang kurang lengkap, yang kurang dimengerti atau perlu dipertanyakan, boleh ditanya di dalam grup kita setelah kamu selesai melihat video pembelajaran yang Ibu bagikan ini. Oke anak-anak Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih buat kehadirannya pada hari ini, buat pertemuan kita hari ini. Kerjakan setiap PR yang Miss bagikan, dan apabila kurang jelas boleh dikomentari di grup. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.